Yevan, istrimu terlalu cantik, tidak bisa biarkan bajingan itu merusaknya. Kubur dia. Yevan, setelah kau mati, istri cantikmu itu akan kurawat untukmu. Wang Hao, kau bajingan, aku akan menghantuimu bahkan sebagai hantu. Ayo pergi. Sejak hari itu, aku memasuki dunia kultivasi. Aku sudah pergi begitu lama, namun hanya 5 tahun berlalu di bumi. Keluargaku pasti masih hidup. Aku, Yevan, telah kembali. Tanda-tanda aneh di langit. Mungkinkah abadi legendaris turun ke kota Jiang? Mencapai keabadian legenda itu nyata. Aku harus pergi memberi hormat kepada sesepuh. Ada orang. Tuan, Siapkan mobil segera. Aku akan menemui yang abadi. hahaha, sebuah pertanda dari surga, ini membuktikan bahwa dewa benar-benar ada. Guru, jika aku bisa menjadi muridmu, aku akan memberikanmu seluruh harta keluarga Qin kekayaan, aku akan mengikuti perintahmu. Istri, ibu, dan putriku, Hua-Hua, biarkan aku melihat bagaimana keadaan kalian. Mata surgawi, buka. Hua-Hua sudah tidak sadar selama 2 hari. Sayang, dokter bilang penyakit jantung Hua-Hua tidak bisa disembuhkan meski pakai uang. Mungkin lebih baik melepaskannya. Ibu, apa yang ibu katakan? Dia cucumu. Anak itu akan menderita lebih sedikit. Dan hidupmu akan lebih mudah. Hua-Hua adalah anakku dan Yevan. Sejak dia lahir, dia belum pernah bertemu ayahnya. Aku berharap Yevan bisa melihatnya untuk terakhir kalinya. Dia sudah hilang selama 5 tahun. Jika dia masih hidup, pasti dia sudah kembali sekarang. Ibu, aku akan menunggunya. Ayah, Di mana kau? Hua-Hua mungkin tidak akan pernah melihatmu lagi. Aku perlu melihat bagaimana keadaanmu selama 5 tahun ini. Ilmu abadi, mundurkan waktu. Hua-Hua, Mama akan bekerja keras untuk mencari uang untuk pengobatanmu. Sayang, Sayang, sebelum kamu kembali, aku tidak akan hancur. Untuk menyembuhkan penyakit Hua-Hua, aku harus bekerja 3 pekerjaan sehari untuk mencari uang. Aku tidak boleh jatuh. Yevan, di mana kamu? Aku benar-benar tidak bisa bertahan lagi. Mama, aku sakit sekali. Kapan ayah pulang? Jadi anak baik, Hua-Hua. Ayah akan segera kembali. Tidurlah, tidurlah, sayangku. Hua-Hua, sayang. Aku telah mengecewakan kalian berdua. Mulai sekarang, aku tidak akan membiarkanmu menderita lagi. Bu, aku akan mengantar makanan. Kamu jaga Hua-Hua. Oke, hati-hati. Ini kamu.
King Rou, apa keputusanmu? Aku tidak tahu apa yang kau bicarakan. Katakan saja ya, putrimu yang pendek umur itu. Aku akan mendatangkan dokter terbaik di seluruh kota untuk merawatnya. King Guru, apa yang dia minta kau lakukan? Dia ingin. Tentu, aku ingin kau menjadi wanita saya. Apa? Wang Hao, jika kau bersedia menyelamatkan Hua-Hua, Ye Fan dan aku akan berterima kasih padamu selamanya. Uang yang aku hutang padamu. Suatu hari, aku akan mencari cara untuk membayarnya kembali. Tapi permintaan itu, aku tidak bisa menyetujuinya. Begitu ya? Ye Fan adalah suamiku. Di kehidupan ini dan selanjutnya. Aku tidak mengerti. Apa hebatnya pria itu? Ye Fan sudah hilang selama 5 tahun. Mungkin dia sudah bereinkarnasi sekarang. Tidak peduli bagaimana Ye Fan. Di kehidupan ini, dia satu-satunya priaku. Baik. Kau sendiri yang meminta ini. Apa yang akan kau lakukan? Jika aku tidak bisa mendapatkan hatimu, aku akan mendapatkan tubuhmu. Jangan bertindak gila. Enyah. Bu, kau baik-baik saja? Bawa Hua-Hua dan pergi dari sini. Tidak, Sekarang. Ye Fan belum kembali. Aku tidak akan meninggalkanmu. Kalian preman, kalau punya nyali, lawan aku. Diam. Terus bicara. Dan aku jamin kau tidak akan melihat matahari besok. Wang Hao, aku mohon padamu. Apa yang harus aku lakukan agar kau membiarkan kami pergi? Ikut aku ke hotel dengan tenang. Atau kau lebih suka melakukannya di sini? Mimpilah. Malam ini, aku akan membuatmu meminta lebih. Tangkap dia. Lepaskan dia. Bu, kau baik-baik saja, Bu? Ikut kami. Lepaskan dia. Berhenti di situ. Sayang, Sayang, aku pulang. Nah, kamu di mana saja selama ini? Ma, aku anak durhaka. Aku membuatmu khawatir. Yang penting kamu pulang. sayang. Apa ini mimpi? Maafkan aku, sayang, selama ini, aku sudah membuatmu menderita. Kamu terlihat lebih tua. Sayang. Ibu, jangan khawatir. Selama aku di sini, tidak akan ada yang mengganggumu lagi. Kamu tidak mungkin hidup. Aku melihatmu mati, aku jelas. Karena dia, aku hampir mati di luar sana. Apa? Wang Hao, jadi semua ini adalah ulahmu. Terus, kalian para pecundang miskin, kamu pikir bisa melawan keluarga Wang? Kamu, Keluarga Wang, aku bisa menghancurkan mereka dengan sekali jentikan jari. Kamu semut yang tak berarti. Kamu mencoba membunuhku, dan berulang kali, kamu menindas wanitaku. Apa kejahatanmu? kenapa ada petir di siang bolong? Ye Fan, jangan pura-pura. Aku bisa, hanya dengan satu jari, menghancurkanmu seperti serangga. Diam. Ye Fan, berani-beraninya, kau pukul aku? Silakan, kau mau mati seperti apa? Singa standar. Ye Fan, kau sudah mati. Aku ada masalah di sini. Bawa beberapa orang. Sekarang, Siap, Tuan Wang. Ye Fan, kau sudah mati. Orang yang kupanggil adalah Po Jun dari geng Naga Hijau. Dia yang paling berkuasa di kota ini. Sayang, mungkin. Sebaiknya kita cepat pergi dari sini. Iya. Tidak apa-apa. Biarkan dia memanggil siapapun, bahkan jika Tuhan sendiri yang datang, dia tetap harus menjawab padaku. Jika kau tahu apa yang baik,
berlutut, bersujud dan minta maaf. Lalu serahkan istrimu, untuk kugunakan bersenang-senang sebulan. Setelah aku puas bersenang-senang, aku akan kuberi kau kesenangan yang kau mau sekarang juga. Kakiku patah. Dengarkan aku. Satu-satunya alasan kau masih hidup adalah agar kau bisa merasakan keputusasaan sejati. Kau. Nah, bawa King Gru dan Hua Hua pergi dari sini, atau akan terlambat. Bu, bagaimana dengan ibu? Jangan khawatirkan tulang tua ini. Bu, aku di sini, bahkan jika langit runtuh, aku akan menopangnya. Cukup, aku mohon. Bu, pergilah. Bu, biarkan aku membantu ibu. Menjadi 20 tahun lebih muda. Hah? Sihir peremajaan? Apa yang terjadi? Dadaku sudah tidak sesak lagi. Dan punggungku tidak sakit. Aku bisa memikul karung beras. Aku bisa memikul karung beras. Dan naik 4 lantai tangga. Sayang, ini semua tentang apa? Aku menyiapkan ini untukmu. Apa ini? Coba minum. Ini adalah pil dewa. Aku membawanya kembali dari alam surgawi. Tidak hanya bisa menyembuhkan semua penyakit, juga bisa meningkatkan kultivasi selama 20 tahun. Sayang, apa yang terjadi? Ya, bagaimana kita menjadi lebih muda? Nanti aku jelaskan. Seseorang datang. Siapa bajingan? Siapa yang berani macam-macam dengan Tuan Muda Wang? Tuan Muda Wang, siapa yang melakukan ini padamu? Kamu akhirnya datang. Apa yang terjadi? Tempurung lututmu hancur. Itu dia. Kamu harus, melumpuhkan orang itu untukku. Kamu mau lepas kaki sendiri? Atau anak buahku yang melakukannya untukmu? Sayang, Berhenti. Kepala keluarga Ouyang, apa yang kamu lakukan di sini? Saya Ouyang Cheng, seorang junior. Saya memberi hormat. Sesepuh. sayang, kamu kenal dia? Apakah kamu datang ke sini khusus untuk menemuiku? Ya, sesepuh. Saya melihat cahaya surgawi yang bersinar. Jadi, saya datang untuk memberi hormat. Jadi, kamu juga seorang kultivator. Saya hanya seorang yang rendah hati. Saya telah berkultivasi sendirian selama puluhan tahun, tanpa hasil. Keluarga saya, Ouyang, bersedia mengikuti perintah Anda. Anda adalah makhluk legendaris. Jadi jika ada sesuatu, kami bisa mengurusnya untuk Anda. Baiklah, Terima kasih atas kemurahan hati Anda, sesepuh. Kepala keluarga Ouyang, apa yang kamu lakukan di sini? Pojun, apakah kalian berdua tadi? Tidak mungkin. Kamu tidak berniat menyerang sesepuh, kan? Dia memukul Wang Hao. Saya hanya datang untuk melihat-lihat. Kepala keluarga Ouyang, ini pasti salah paham, kan? Mereka ingin mematahkan kaki anakku. Apa? Saya, Ouyang Cheng, datang terlambat. Membiarkan Anda mengalami penghinaan. Seperti itu. Mohon maafkan saya, sesepuh. tidak apa-apa. Kamu tidak terlambat. Bagus. Kenapa Ouyang Cheng begitu hormat pada anak itu? Keluarga Ouyang adalah yang teratas di seluruh bisnis pelabuhan River City. Mereka punya banyak aset. Kenapa mereka melindungi orang seperti Ye Fan? Ouyang Cheng, saya sarankan kamu jangan ikut campur. Kamu tahu siapa ini? Dan kamu tahu siapa dia, Asteris? Dia adalah tuan muda dari keluarga Wang. Jadi apa? Ouyang Cheng, terus begini. Dan jangan salahkan saya jika tidak memberi muka.
Saya sarankan kamu, jangan melakukan hal bodoh. Orang ini adalah seseorang yang tidak bisa kamu ganggu. Geng naga hijau saya, kami tidak takut pada apapun di dunia ini. Takut padanya. Seseorang datang. Sesepuh abadi, saya datang atas nama seluruh warga River City untuk memberi hormat kepada Anda. Cahaya abadi memenuhi langit. Senior itu pasti ada di sini. Tuan penguasa kota, apa kau yakin soal ini? Kenapa seorang abadi muncul di tempat terpencil seperti ini? Bodoh. Seperti kata orang, tinggi gunung tidak masalah, yang penting adalah roh abadi di dalamnya. Lagi pula, itu senior yang tercerahkan, kenapa mereka peduli dengan lingkungan sekitar? Aku harus menjadi yang pertama bertemu senior itu. Cepat, ikuti. Ouyang Cheng, minggir. Atau kita berdua akan terluka. Ojun, apakah kau sadar, jika senior itu marah, akibatnya bisa jutaan orang mati? Kepala keluarga Ouyang ini lumayan. HMPH. Kau memang suka bicara besar. Bahkan guruku, penguasa kota, tidak berani mengucapkan omong kosong seperti itu. Di depan senior itu, penguasa kota tidak ada apa-apanya. Kupikir kau benar-benar sudah gila. Tangkap mereka. Kau berani? Hempaha. Kau selesai, Yevan. Aku akan bermurah hati dan biarkan kau melihat, tepat sebelum kau mati, saat putrimu yang sakit meninggal dunia. Kau mencari masalah? Tangkap mereka. Hahaha. Giliranku. Hahaha. Qin Shouwan, penguasa kota Jiangcheng, dengan rendah hati membawa hadiah berlimpah untuk memberi penghormatan kepada sang abadi. Aku bersyukur atas kehadiran ilahi Anda. Aku ingin mengikuti jalanmu selamanya. Tuan penguasa kota, kenapa Anda berlutut kepada pria ini? Kau kenal aku? Aku Qin Shouwan, penguasa Jiangcheng. Tuan abadi, panggil saja aku Xiao Qin. Penguasa kota Jiangcheng, Tuan, apa kau salah? Kau di sini untuk Tuan Muda Wang, kan? Ojun, apa yang kau lakukan di sini? Begini, dia memukuli Tuan Muda Wang. Aku di sini untuk membantu. Apa? Hahaha. Kau selesai, Yevan. Bahkan penguasa kota sendiri datang ke sini untuk mendukungku. Bu, apa yang harus kita lakukan? Kita celaka. Kau dan seluruh keluargamu berlutut 3 kali dan bersujud, lalu lumpuhkan kakimu sendiri, dan kau mungkin mati cepat. Berani sekali kau? Tuan kota, kau pikir mereka juga berani, kan? Berani menyinggung Tuan Muda Wang. Aku bilang kalian yang berani. Aku salah. Jadi kau tahu kau salah. Kau tahu apa kesalahanmu? Aku tidak tahu. Kau tidak tahu? Kalian semua mencari mati? Jangan seret seluruh kota Jiangcheng bersamamu. Kau tahu siapa orang terhormat ini sebenarnya? Urus mereka. Tidak sulit, kan? Tidak, sama sekali tidak sulit. Bagaimana bisa? Mungkinkah? Tuan Ye, maaf, aku gagal mengenali seorang master sejati. Mohon ampun. Apa yang kau tunggu di sana? Bawa orang bodoh ini pergi. Tuan Ye. Mohon ampun, Tuan Kota. Tuan Abadi, Ojun adalah bawahanku. Terjadinya hal ini, aku yang patut disalahkan. Aku pantas mati 1000 kali. Bawakan aku pisau. Tuan Abadi, aku gagal mengendalikan anak buahku. Hari ini, aku akan memotong tanganku sebagai penebusan dosa. Ini bukan salahmu. Tidak tahu bukanlah kejahatan. Terima kasih, Tuan Abadi, atas kesempatan ini. Saya bersedia melayani Tuan dengan setia, bahkan jika harus mengorbankan nyawa, tanpa keraguan sedikit pun. Dia. Apa latar belakangnya? orang ini. Menurutmu, apa yang harus kita lakukan padanya? Dia? Aku putra sulung keluarga Wang, salah satu dari 4 klan besar. Ayahku adalah teman lama penguasa kota.
Mau apa kau padaku, hah? Nah, kita hanya orang biasa. Kita tidak bisa berbuat apa-apa terhadap keluarga Wang, kan? Tidak apa-apa. Mulai sekarang, tidak ada yang akan menindas kalian lagi. Sayang, ibu, dunia akan berputar di sekitar kalian. Penguasa kota, 30% aset keluarga kami. Oh tidak, 70%. Semuanya untuk Tuan. Aku hanya ingin kaki keluarga Ye. Keluarga Wang, hanya semut. Ya, Tuan Abadi, Tuan benar. Mulai hari ini, keluarga Wang tidak akan tinggal di Jiangcheng lagi. Semua aset keluarga Wang akan menjadi milik Tuan Abadi. Tidak mustahil. Aku juga akan menyumbangkan seluruh asetku kepada Tuan Abadi. Seluruh Jiangcheng akan menjadi milik Tuan Abadi. Apa? Seluruh Jiangcheng milik keluarga Ye? Pengawal, buat Tuan Muda Wang lenyap dari muka bumi. Ye, tidak. Tuan Abadi, mohon ampuni nyawaku. Aku hanya seekor anjing. Guk, 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 guk. Dulu saat kau menguburku hidup-hidup, dan membuat istri, putri, serta ibuku menderita begitu banyak siksaan, kau seharusnya tahu hari ini akan tiba. Hua-hua. Ibu akan berusaha semaksimal mungkin untuk mengumpulkan uang untuk pengobatanmu. Sayang, sebelum kamu kembali, aku tidak akan jatuh. Untuk menyembuhkan penyakit hua-hua, aku harus bekerja 3 pekerjaan sehari untuk mencari uang. Aku tidak boleh runtuh. Yevan, di mana kamu? Aku benar-benar tidak bisa bertahan lagi. Wang Hao, ada lagi yang ingin kamu katakan? Semua ini adalah uluran tangan keluarga Chen. Itu adalah keluarga Chen yang kekayaannya sebanding dengan negara. Ya, mereka mengincar bisnis keluarga Liu Qingrouo. Tetapi tuan tua keluarga Liu menolak. Pembantaian keluarga Liu saat itu juga merupakan Pembunuhan yang mereka perintahkan. Mereka memusnahkan keluarga Liu. Nah, kamu harus membalaskan dendam Qingrouo. Bu, jangan khawatir. Aku kembali. Keluarga Chen akan lenyap. Siapa kira keluarga Chen itu? Mereka sangat kurang ajar. Mereka memiliki dalang di belakangnya. Dan penyakit putrimu juga disebabkan oleh mereka. Keluarga Chen? Bagus. Sangat bagus. Semua yang berhutang pada keluarga Liu harus lenyap dari dunia. Keluarga Chen. Bagus. Sangat bagus. Selama bertahun-tahun, keluarga Chen naik dengan cepat. Tuan itu layak mendapat banyak pujian. Keluarga Chen yang memaksaku melakukan semua hal buruk itu. Salahkan mereka, bukan aku. Apakah kamu belum cukup membuatku menderita? Aku buta sebelumnya. Lihat, aku sudah lumpuh. Tolong, kasihanilah aku. Nah, jangan percaya dia. Dasar perempuan tua. Tuan kota, tolong, demi ayahku. Siapa yang menabur kejahatan, akan menuai kejahatan. Dia pantas mendapatkannya. Aku akan menegakkan keadilan untuk keluarga Liu. Sedangkan untukmu, Jika bukan karena aku, Liu Qingrouo pasti sudah mati di tangan keluarga Chen. Jadi maksudmu? aku harus berterima kasih padamu. Tidak. Aku hanya meminta kau mengampuni nyawaku. Kalau begitu aku akan membalasmu dengan baik. Apakah ini kekuatan suci dari Tuan Surgawi? Buat dia merangkak melewati kota sungai, nyaris tidak bernyawa. Orang-orang yang dia bully akan membalasnya setimpal. Untung aku mengakui kejahatanku. Jika Tuan Surgawi itu menggerakkan satu jari, aku tidak akan pernah bangkit lagi. Pengawal, seret dia keluar. Tidak. Tolong, kasihanilah. Aku akan menjadi penjaga pintumu. Akhirnya berhasil menyingkirkan mereka semua. Yang mulia. Ada orang. Ini adalah tanda terima kasih kecil. Silakan terima. Sepasang batu giok ini bernilai $1 miliar. Untuk wanita itu, menambah kecantikannya. Dan sebuah properti global kelas atas.
Hanya isyarat kecil, bawa turun. Seperti yang diharapkan dari Tuan Kota. Dia begitu saja mengeluarkan sertifikat tanah senilai 5 miliar dolar. Aku perlu memikirkan cara untuk mendapatkan dukungan Sang Abadi. Yang mulia, pasti lelah setelah perjalanan. Halaman kacau dengan banyak orang. Biarkan aku menyapu halaman depan, agar Nyonya dan Tuan bisa beristirahat lebih awal. Kepala keluarga Ouyang, seorang pria dengan status tinggi. Namun dia menyapu lantai untuk kita. Kesempatan ini tidak bisa membiarkannya mengambilnya. Biarkan aku melakukannya. Saat aku, Chin, menyapu lantai. Aku yang terbaik, biarkan aku. Tuan Kota, biarkan aku melakukannya. Leluhurku adalah biksu penyapu Shaolin. Baiklah, baiklah. Sayang, semuanya sudah berakhir sekarang. Beberapa hari ini, kamu bekerja keras. Kami orang tua, kami telah melalui yang jauh lebih buruk. Kamu kembali dengan selamat, adalah yang terpenting. Dan Hua-Hua, Hua-Hua sakit parah selama beberapa tahun terakhir. Tidak ada rumah sakit yang berani menerimanya. Hua-Hua sudah tidak sadar selama 2 hari. Temui dia untuk terakhir kalinya. di mana dia? Ayo pergi. Selama beberapa tahun terakhir, King Gru telah melalui neraka hanya untuk membayar tagihan medis Hua-Hua. Hua-Hua memiliki kondisi jantung yang parah. Dia mungkin tidak punya banyak waktu lagi. Biarkan saya lihat. Bagaimana bisa Hua-Hua memiliki benda seperti ini di dalam dirinya? Tuan Abadi, keluarga Ouyang saya memiliki tim medis terbaik di dunia. Kami bisa merawat nona muda itu. Tuan Abadi, biarkan saya memanggil tabib istana terbaik kerajaan. Dia pasti akan memulihkan kesehatan si kecil. Tidak ada waktu. Hua-Hua sudah diambang kematian. Dia tidak akan bertahan hari ini. Hua-Hua. Hua-Hua, bangun. Ayah kembali. Kumohon, Hua-Hua, bangun. Jangan khawatir, sayang. Aku akan menyelamatkannya. Siapapun kamu, jika berani menyentuh putriku, akan kubuat kamu lenyap dari muka bumi. Hua-Hua, Mama, Nenek, ada apa dengan kalian? Oh, cucu perempuanku tersayang. Akhirnya kamu sadar. Hua-Hua, kamu baik-baik saja? Siapa kamu? Ini sebuah keajaiban. Begitu Tuan Abadi bertindak, dia menarik anak itu kembali dari ambang kematian. Hua-Hua, jangan takut, ayah sudah pulang. Hua-Hua. Ini ayah. Ayah sudah pulang. Ayah, wow, akhirnya aku bisa bertemu ayah. Ayah pulang terlambat. Hua-Hua tidak sakit, seseorang meracuninya dengan serangga. Dangtam, Apa? aku sudah mengeluarkan serangganya, tapi masih ada sisa racun di tubuhnya. Apa yang harus kita lakukan? Jangan khawatir, sayang. Serahkan padaku. Hua-Hua, ayah akan menunjukkan trik sulap. Wow, bunga kecil yang cantik. Apa ini? Ini adalah bunga emas embun giok. Ini bisa menekan penyebaran racun di tubuhnya. Hua-Hua, kamu harus selalu membawanya. Baik. Aku perlu bantuanmu untuk sesuatu. Katakan saja, Tuan Abadi. Bahkan jika keluarga Ouyang bangkrut, kami akan mewujudkannya. Tuan Abadi, semua sumber daya di kota Jiang siap untuk Anda. Untuk mengeluarkan racun, aku perlu membuat beberapa pil. Ada beberapa bahan yang perlu kalian kumpulkan. Katakan apa yang harus kami lakukan, Dewa. Ikuti aku. Lingzi, ginseng 6 daun. Keduanya setidaknya berusia 500 tahun. Silverweed, bloodthorn,
yang harus berusia lebih dari 1000 tahun. Ramuan ini sulit ditemukan orang biasa, tapi dengan kemampuan kalian, itu seharusnya tidak masalah. Tenanglah, Dewa. Kami akan berusaha sekuat tenaga. Kepala klan telah memerintahkan mobilisasi semua orang. Temukan ramuan yang dibutuhkan Dewa. Hadiah 1 juta bagi yang berhasil. Siap, Pak. Ini kesempatan kita untuk mendapatkan hati penguasa kota. Kumpulkan semua dana kita. Jual semua yang kita miliki jika perlu, asal dapat ramuan itu. Dimengerti, aku akan segera mengurusnya. Karena kalian membantuku, aku tidak akan membiarkan kalian tanpa imbalan. Sebagai tanda terima kasih, aku akan memberikan kesempatan besar kepada kalian. Ini adalah teknik kultivasi pengantar dari alam surgawi. Tapi di bumi sini, itu adalah teknik level dewa. Metode ini bisa membantu memperpanjang hidupmu. Jika beruntung, bahkan bisa membawamu ke jalan menuju keabadian. Bertemu dengan Master Abadi sepertimu hari ini. Benar-benar keberuntungan terbesar dalam hidupku. Mulai sekarang, seluruh keluarga Ouyang akan mengikuti setiap perintahmu. Kamu mengumpulkan luka tersembunyi dari perjuangan awalmu. Setiap malam, rasa sakit membuatmu tidak bisa tidur. Benarkan, Bumang? Master, kamu benar-benar makhluk ilahi. Selama bertahun-tahun, aku sudah berkonsultasi dengan banyak dokter terkenal. Namun, mereka semua tidak bisa berbuat apa-apa. Sudah hilang, benar-benar hilang. Aku merasa 20 tahun lebih muda. Terima kasih, Master, telah menyelamatkan hidupku. Mulai sekarang, keluarga Qin akan melayanimu dengan kesetiaan yang tak tergoyahkan. Master, Tuan Muda masih perlu istirahat dengan tenang. Ini dia kartu akses untuk perkebunan Pulau Awan. Sertifikat tanahnya sudah dialihkan ke namamu, silakan terima. Terima kasih atas perhatianmu. Jangan biarkan Qin Shouwan mengambil semua pujian. Ini adalah kartu hitam kelas atas dari bangsa naga, tanpa batas pengeluaran. Gunakan dengan bebas. Silakan terima. Master, iring-iringan menuju perkebunan sudah menunggu di luar. Silakan menuju ke perkebunan. Jika kamu mendengar sesuatu tentang ramuan, beritahu aku segera. Baik, Master. Selamat datang, Abadi. Saya pengelola perkebunan ini. Izinkan saya mengantarmu berkeliling. Terima kasih. Wow, halamannya besar sekali. Kalau kita pakai untuk menanam sayur, kita tidak akan pernah kekurangan makanan. Bu, taman sebagus ini untuk sayuran? Bukankah itu mubazir? Ibu-ibu, ini seperti istana dongeng. Kamu suka, Hua-Hua? Ya, Mulai sekarang, ini rumah kita. Semuanya. Terasa seperti mimpi. Silakan masuk. Abadi. Perkebunan ini dilengkapi dengan koki bintang 3 Michelin dan tim medis pribadi, siap sedia 24 jam. Nah, apakah ini benar-benar rumah kita? Bukankah terlalu mewah? Dengan aku di sini, aku akan memastikan kalian semua hidup enak mulai sekarang. wow, Bu, sofa ini sangat empuk dan kenyal. Ayo kita tinggal di sini. Selama Hua-Hua suka, kita akan tinggal di sini. Hore!
Tuan, keluarga Wang sudah pergi. Wang Hao sudah gila. Siapa? Siapa yang berani menyentuh anak buahku? Orang tidak dikenal. Penguasa kota dan Tuan Ou yang keduanya sudah bersumpah setia. Bagaimana bisa terjadi hal seperti itu? Dua rubah tua itu juga sudah membelot. Orang itu sepertinya belajar suatu ilmu. Dengan lambaian tangan, dia melumpuhkan anggota tubuh Wang Hao. Beraninya dia. Serahkan padaku. Mari kita lihat siapa Liu Qingro yang ditemukannya untuk mendukungnya. Jangan mengecewakanku. Baik, Tuan. Mami, kuenya enak banget. Jangan tersedak. Pelan-pelan. Nggak ada yang akan mengambilnya darimu? Ya, semua ini milikmu. Sayang, kamu sudah bekerja keras selama ini. Makanlah. Nak, kamu benar-benar menemukan istri yang luar biasa. Kamu sudah melalui banyak hal. Sekarang kamu sudah kembali. Tidak ada yang penting lagi. Apa kamu tidak penasaran? Mana aku pergi selama ini? Saat kamu siap bicara, kamu akan memberitahuku. Menikahimu adalah berkah terbesar dalam hidupku. Mulai sekarang, aku tidak akan pernah membiarkanmu menderita lagi. Aku percaya padamu. Undangan reuni 10 tahun. Di Hotel Grand Jiangcheng. Reuni kelas. Ayo, istirahatlah. Kamu terlalu lelah. Matangan. Undangannya dari Chen Sihuan. Aku harus mencari tahu. Kenapa keluarga Chen menghancurkan keluargaku? Jadi anak baik, Hua-Hua. Dekat dengan mama, ya? Mami, Hua ngerti. Hua-Hua yang terbaik. Kenapa istri dan anak sang abadi datang? Pelayan, kemari. Tuan Kota, apa perintah Tuan? Hidangan untuk ruang pribadi itu akan saya sajikan sendiri. Baik, Tuan. Siapkan. Kedatangan Nyonya di hotel ini adalah suatu kehormatan. Aku harus memberi pertunjukan yang baik. Teman-teman, lihat ini. 3 juta dolar untuk satu meja. Nah, itu yang disebut kekuatan. 3 juta. Aku tidak akan pernah menghasilkan sebanyak itu seumur hidupku. Biarkan aku menempel padamu. Tuan Chen, kamu benar-benar habis-habisan hari ini. Hei. Itu hanya uang jajanku untuk 1 hari. Tuan Chen sangat dermawan. Di mana Liu Qingro? Kenapa dia belum datang? Dia bilang dia akan datang. Bagaimana dia masih begitu muda? Yo, bukankah itu ratu kecantikan kampus? Akhirnya muncul. Chen Sihuan. Seperti yang kuduga, kamu di sini. Dulu saat aku mengejarmu, bukankah kamu sombong dan angkuh? Sekarang kamu janda, membawa anak kecilmu ke reuni. CKKKK. Menyesal? Kamu jahat sekali, jangan bully ibuku. Chen Sihuan. Kejatuhan keluarga Liu saat itu. Kamu yang menyebabkan, kan? Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Kamu lebih baik menjelaskan. Atau, aku tidak akan melepaskanmu. Kamu ingin tahu? Baik. Berlutut, jilat sepatuku sampai bersih. Chen Sihuan, jangan keterlaluan. Menjilat sepatuku adalah kehormatanmu. Hina. Hidangan kelas atas yang dibuat oleh tim Michelin. Nyonya pasti akan senang. Ayo, jilat sepatuku. Apa yang sebenarnya ingin kamu lakukan? Jangan bully ibuku.
Yo. Anak nakal yang keras kepala, ya? Brengsek, kalau kakimu bau cuci dong. Kau? Anak kecil ini, pergi. Hua-hua. Kau. Ibu dan anak perempuannya sama. Lahir miskin, dan terlalu keras kepala untuk kebaikanmu sendiri. Bahkan mengintimidasi anak kecil, hanya itu yang bisa kamu lakukan? Salahkan. Salahkan pria yang kamu nikahi, kamu pantas diintimidasi. Kau. Kau. Jangan mendekat. Biarkan aku memandumu. Bau murahan dan kotor itu darimu, berani? Suamiku tidak akan membiarkanmu lolos. Bukankah dia sudah lama meninggal? Bahkan jika dia masih hidup? Apa gunanya dia? Berhenti. Nyonya, Nona muda, apa kamu baik-baik saja? Tuan Qin, apa yang Anda lakukan di sini? Bangun sekarang. Terima kasih. Jangan khawatir, Hua-hua, aku di sini. Dasar bajingan, berani-beraninya kau menyentuh Nyonya, kau bosan hidup, ya? Pak Tua. Kamu siapa? Seorang pelayan yang mendorong gerobak. Bagaimana kau bisa begitu sombong? Kau tahu siapa ini? Tuan muda keluarga Chen. Pergi, sekarang. Aku, Tuan Kota Jiang. Hotel ini, milikku. Apa, masih berani, bikin masalah di wilayahku? Jika kau Tuan Kota Jiang, maka aku Kaisar Gio. Aktor yang disewa Liu Qingru itu lucu sekali. Apakah dia kabur dari rumah sakit jiwa? Keluargaku. Sering punya urusan dengan Tuan Kota, kenapa aku belum pernah melihatmu? Kamu, tidak layak bahkan untuk melihatku. Pak Tua bodoh. Pura-pura itu satu hal. Tapi kau berani macam-macam denganku? Baik, baik, anak sapi baru yang tidak takut harimau. Ah, ini, token pribadiku sebagai Tuan Kota. Melihat token ini, sama seperti melihat Tuan Kota sendiri. Terus pura-pura. Saya adalah penguasa Jiangcheng. Berani-beraninya kau memukulku? Tuan Kota, di Jiangcheng, semua orang harus tunduk pada keluarga Chen. Kau dari keluarga Chen? Lalu kenapa? Takut sekarang, ya? Hahaha. Berani-beraninya kau menyentuh istri seorang abadi? Menurutku, tidak ada yang bisa menyelamatkan keluargamu. Abadi. Abadi? Aku ingin melihat yang disebut abadi ini. Seberapa kuatnya mereka sebenarnya? Pak Tua, aku akan menghapus senyum itu dari wajahmu. Orang-orang zaman sekarang sangat membosankan. Tunggu. Oh tidak. Tidak peduli betapa mahalnya anggur merah, itu tidak bisa menutupi bau kemiskinanmu. Ayah, di mana kau? Datang selamatkan ibu. Berani-beraninya kau menyentuh keluargaku, kau akan membayar harganya. Kenapa ponselku bersinar? Kenapa kamu menangis? Menyebalkan sekali. Jangan sentuh anakku. Siapa kamu? Penangkapan jiwa dan kontrol tubuh. Arahkan ponsel ke semua orang. Berhenti. Suara apa itu? Ibu, itu suara ayah. Kenapa ponselmu keras sekali? Bukan aku. Ponselku juga di luar kendali. Kalian baik-baik saja? Ayah, para pembuli ini mengganggu ibu. Jadi kamu Yevan. Berani macam-macam dengan istri dan anak Yevan. Kamu memang kurang ajar. Jadi bagaimana kalau aku lakukan? Bersembunyi di balik ponselmu, apa yang bisa kamu lakukan padaku? Si bodoh ini membuat pistol jari ke ponselnya. Mencoba membuatku mati tertawa. Apa yang terjadi? Jadi tangan kotor ini menyentuh istriku, ya? Ricky dan omong kosong.
Pergi ke neraka, kalian semua. Mungkinkah ini manipulasi objek jarak jauh? Aku di sini. Tuan, akhirnya kau datang? Kalian baik-baik saja? Sayang, akhirnya kau datang. Ayah di sini. Jangan takut. Ayah, banyak orang yang mengganggu ibu. Maafkan ayah, sayang. Ayah datang terlambat. Aku seharusnya tidak pernah, membawa kalian ke tempat seperti ini. Ini bukan salahmu. Kaulah yang memusnahkan keluarga Wang. Keluarga Wang? Maksudmu keluarga Wang yang kuat di kota Jiang? Keluarga Wang dihancurkan? Apakah suami Liu Qingru yang melakukannya? Kau berani mengganggu istri dan putriku? Siapa yang memberimu keberanian? Sayang, dia dari keluarga Chen. Bagaimana? Takut sekarang ya? Pengawal. Berikan mereka sambutan yang layak. Kalian semua, jangan pergi kemana-mana. Bagaimana dia melakukannya? Ayah hebat sekali. Kau berani memukulku? Aku nggak bisa ngontrol tanganku. Beraninya kamu mukul aku? Kalian cari mati ya? Tuan Muda Chen, tanganku juga nggak terkendali. Mungkinkah perbuatanmu? Tampar diri kalian masing-masing 80 kali. Lakukan. Kalian jauhi aku. Berani kamu sentuh aku? Ayahku seorang kultivator tahap Mahayana. Diam. Apakah ini sihir sang abadi? Ayah, tolong aku. Berani kamu mengganggu keluarga Chen? Kamu cari mati. Ayah? Jangan biarkan mereka pergi. Kau terluka parah. Kita harus segera mengobatimu. Yah, Aku akan membiarkanmu hidup beberapa hari lagi. Siapkan peti matimu. Sayang, kau tidak apa-apa? Aku baik-baik saja. Aku baru saja membiarkannya kabur. pengawal. Bawa kedua orang ini pergi. Adili mereka sesuai hukum. Baik, Tuan. Tuan Abadi, ini semua salahku, karena tidak melindungi Nyonya dan Tuan Muda. Hukum aku, silakan. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Terima kasih, Tuan Abadi, telah menyembuhkanku. Karena kau menjagaku dengan baik, aku akan membuat keluargamu Qin terkaya di negeri ini. Terima kasih, Tuan Abadi. Dipukul itu sangat sepadan. Tuan Abadi, kau harus ekstra hati-hati, keluarga Chen memiliki kultivator tahap Mahayana yang mendukung mereka. Mereka tidak akan membiarkan ini begitu saja. Hanya sekelompok semut, tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa menyelamatkan keluarga Chen. Kau benar, Yang Abadi. Maaf kau harus mengalami itu. Aku sudah tahu. Kau pasti datang. Ini adalah cermin pemutar langit. Selama kau membawanya, itu akan menangkal semua bahaya. Cermin yang indah. Aku akan selalu membawanya. Keluarga Chen setelah aku menyembuhkan Hua-Hua,
itulah hari klanmu akan musnah. Ayo, kita pulang. Sejak ayah pulang terakhir kali, dia berlatih kultivasi. Dan kemajuannya luar biasa. Aku penasaran master mana yang membimbingnya. Energi spiritual yang begitu kuat. Ayah telah memasuki jalur keabadian. Wir, kalian berdua kemari. Selamat, ayah, telah memasuki jalur keabadian. Berkat manual sang abadi, itu membantuku menerobos. Tuan Abadi. Tuan Abadi, dia terlihat baru berusia 20-an. Namun, dia memiliki kultivasi yang mendalam. Aku penasaran, apakah dia tampan? Tadi, ramuan yang aku minta kalian cari, bagaimana pencariannya? Besok di lelang Jiangcheng, ginseng 6 daun akan muncul. Bagus. Besok, pastikan menang tender. Sebagai hadiah besar. Ya? Ya. Oh tidak, Hua-Hua pingsan. Apa? Hua-Hua merasa sangat buruk. Tubuhku dingin, tapi di dalam terasa panas. Ini racun di dalam tubuh Hua-Hua yang kambuh. Jika terus begini, dia bisa mati. Apa yang harus kita lakukan? Langit dan bumi, roh-roh di tanah usir wabah ini. Kamu tidak apa-apa? Aku baik-baik saja. Hua-Hua seharusnya sudah aman sekarang. Bagus. Ini hanya akan meredakan sakit Hua-Hua untuk sementara. Kita masih perlu mendapatkan ramuan itu secepat mungkin, untuk menghilangkan racun sepenuhnya. Mungkinkah itu ramuan untuk menyembuhkan Hua-Hua? Kami menemukan petunjuk. Kamu tidak apa-apa, sayang. Aku akan merawat Hua-Hua. Kamu lanjutkan urusanmu. Oke. Yang Mulia Abadi, ini aku, Ouyang Cheng. Bagaimana persiapan untuk ramuannya? Kami hanya kekurangan satu. Ginseng 6 daun. Besok, itu akan muncul di lelang Jiangcheng. Bagus, aku akan pergi sendiri. Tenang saja, Abadi. Keluarga Ouyangku akan mengeluarkan biaya berapapun untuk mendapatkannya. Kamu dengar itu kan? Besok, Sang Master Abadi akan hadir secara pribadi di lelang. Aku juga ingin pergi. Pilih aku sebagai pendamping abadimu. Aku juga ingin mengabdi dengan setia kepada Sang Master Abadi. Untuk menunjukkan penghormatan keluarga Ouyang. Bagus. Ini kesempatanmu. Pastikan menghargainya. Sang Master Abadi yang agung. Sang Master Abadi masih muda dan tampan. Ini putraku, Ouyang Ming. Dan putriku, Ouyang Hui. Hui memberi hormat kepada Sang Master Abadi. Aku sudah lama mengagumi Anda. Salam, Sang Master Abadi. Terima kasih atas berkah Sang Master Abadi. Aku telah menembus beberapa level kultivasi. Sama-sama. Ini adalah rezekimu sendiri. Ya. Kapan lelang dimulai? Sebentar lagi, dimulai. Sang Master Abadi, silakan duduk di bagian VIP. Serahkan ginsengnya untuk saya foto.
Kita harus memberi kesan baik pada Master Abadi. Baik, Pak. Terima kasih semuanya, sudah datang ke lelang di River City. Selanjutnya, kami memiliki barang pertama malam ini. Semuanya, lihatlah. Kuda berlari menginjak burung layang-layang. Harga awal, 1 juta. 2 juta. Tuan ini, menawar 2 juta. Ada tawaran yang lebih tinggi? 3 juta. Wanita ini, menawar 3 juta. Ada, lagi, pertama kalinya. 5 juta. Tuan ini menawar 5 juta. Pertama kalinya, kedua kalinya. 5 juta, pertama kalinya. 5 juta, kedua kalinya. 5 juta, ketiga kalinya. Selamat, Pak, terjual seharga 5 juta. Tidak perlu khawatir, Master Abadi. Para hadirin, silakan lihat. Ini adalah barang utama malam ini. Ginseng 6 daun. Ada di sini? Kita harus mendapatkannya. Akar seperti benang emas, memperpanjang umur. Dipanen dari kolam surgawi Gunung Suci. Usianya 3000 tahun. Tawaran awal. 100 juta. Dingin sekali. Aku harus menarik perhatian sang abadi. 500 juta. Wanita itu menawar 500 juta. Siapa anak nakal ini, yang merasa dirinya berani menawar seperti itu? 520 juta. 600 juta. Dan siapa anak ingusan ini? Jika kau tidak bisa membayar, kau tidak akan keluar dari lelang ini. Cukup omong kosong, ajukan tawaranmu saja. Kau. 700 juta. 700 juta. 800 juta. Kau tahu siapa dia? Kepala grup Zeng. 1 miliar. Punya sedikit uang dan merasa jadi orang besar. Lihat saja kau bangkrut. 1,5 miliar. Kau ingin memusuhi keluarga Zeng? Di dunia ini, semua tentang kekuasaan dan koneksi. Pergi nyalakan lentera. Keluarga Ouyang akan mengambil semuanya. Anak muda, tidak bisa terus berpura-pura, kan? Semuanya, keluarga Ouyang, menyalakan lentera langit. Setelah dinyalakan, mereka harus menindaklanjutinya. Sebenarnya keluarga Ouyang, salah satu dari 4 klan besar. Di kota sungai, tidak ada bisnis yang bisa menghindari keluarga Ouyang. Selamat, tamu terhormat, akan segera diantarkan kepada Anda. Bagus. Grup Zeng, kan? Aku akan mengingatnya. Sudah berakhir, urusanku dengan keluarga Ouyang akan gagal. Tuan Abadi, tolong terima ini. Apa yang kau inginkan? Aku bisa memberikan apapun yang kau inginkan. Hanya sebuah permohonan kecil. Berada di sisimu. Sudah menjadi berkah bagiku. Kalau begitu, aku akan mengingatnya. Aku harus kembali dan meramukan eliksir. Tuan Abadi, aku akan menyuruh putriku mengantarmu kembali. Tentu. Apa? Karena Tuan Abadi sudah memiliki putri, kesempatanku hilang. Tuan Abadi. Lelang sudah selesai. Ouyang Hui ada di sini. Dan seseorang yang akan mati bersamanya. Tuan Abadi, apakah putrimu sakit parah? Setelah dia meminum eliksir yang kubuat, dia akan sembuh. Tuan Abadi begitu kuat, apakah istrinya bidadari? Awas.
Apa? Ada penembak jitu di sana juga. Kita harus bagaimana? Aku akan menelepon seseorang sekarang. Tidak perlu. Peluncur rudal eksplosif tinggi M12, lihat saja kau menahan ini. Rudal, hanya trik manusia biasa. Terima ini. Sudah berakhir. Itu rudal. Apa? Kalian semut-semut? Beraninya kau menyerangku? Lihat pedang surgawi. Apa itu? Pedang surgawi, kemarilah. Sang abadi benar-benar memiliki kekuatan luar biasa. Seandainya saja aku bisa menjadi pendamping abadinya. Kamu tidak apa-apa? Tidak, aku baik-baik saja. Pembunuh itu pasti mengejarmu. Mereka menunggu di luar lelang. Siapa yang mau menyakiti wanita tak berdaya sepertiku? Sangat kejam. Biarkan aku mengantarmu pulang. Tidak aman bagimu sendirian. Apakah sang abadi peduli padaku? Si nona keluarga Ouyang ini. Aku bahkan rela menjadi selir. Kenapa dia terlihat seperti binatang dari dunia lain yang sedang birahi? Dia mengirimkan sinyal kawin. Ayo pulang. Huir, ada apa? Huier, bukankah kamu harus mengantar kultivator pulang? Ada apa? Ada beberapa bajingan yang mau macam-macam dengannya. Aku bawanya pulang duluan. Apa? Siapa? Berani-beraninya. Mereka macam-macam sama keluarga Ouyang. Di kota Jiang, apa semua orang tidak tahu aku sudah tembus. Kekuatanku meningkat. Dan tetap saja, mereka mencari mati. Keluarga Ouyang, bukanlah main-main. Nah, untuk sementara kita tinggalkan dulu. Aku akan suruh seseorang menyelidikinya. Huier, kamu tidak apa-apa. Aku baik-baik saja. Berkat kultivator, menangkap peluru dengan tangan kosong, menghancurkan rudal dengan tinju, lalu pedang raksasa jatuh dari langit, menumpas semua musuh. Kultivator, Anda sungguh menakjubkan. Bukan. Terima kasih, kultivator, karena telah menyelamatkan putriku. Kebaikanmu yang besar. Aku tidak tahu bagaimana membalasnya. Sama-sama. Aku sangat perlu meramu pil untuk menyembuhkan Hua-Hua. Aku punya sebuah ruang belajar yang tenang dan terpencil. Akan kuatur untuk Anda sekarang. Bagus. Saat meramu pil, ingat, jangan ada yang menggangguku. Kultivator, dimengerti. Kultivator, aku akan berjaga untukmu. Silakan. Huye. Kamu harus lebih sering di dalam rumah. Lebih hati-hati. Ada apa, Ayah? Aku khawatir kita menjadi sasaran keluarga Chen. Tidak ada jalan keluar. Siapa sih mereka pikir mereka? Selama bertahun-tahun, keluarga Chen telah menghancurkan banyak keluarga. Banyak sekali. Begitulah cara mereka naik ke tampuk kekuasaan. Ayah, bukankah keahlianmu sudah meningkat pesat? Kenapa harus takut pada mereka? Keluarga Chen memiliki seorang master misterius. Aku mungkin tidak bisa mengalahkannya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Tidak apa-apa. Keluarga Ouyang kita belum kehilangan keberuntungan. Bimbingan surga membawaku untuk bertemu dengan Master Abadi. Dia adalah penyelamat kita. Pak, tolong lihat. Tungku, api spiritual, formasi, semuanya ada di sini. Ini adalah tempat di mana leluhur dulu bertapa. Ini benar-benar tempat yang bagus. Kalau begitu, saya pamit sekarang. Saya tidak akan membiarkan siapapun mendekat. Hua-Hua,
bertahanlah sedikit lagi, pil abadi, 9 putaran akan segera siap. Pil abadi 9 putaran. Ini membutuhkan energi spiritual dari langit dan bumi. Reinkarnasi garis darah. Membalikkan takdir, 9 putaran untuk membentuk pil. Kilatan cahaya keemasan tadi. Dan langit berputar. Mungkinkah ini tingkat tertinggi alkimia yang menggunakan kekuatan langit dan bumi? Kekuatan dewa dari abadi. Keluarga Ouyang merasa terhormat menyaksikan ini. Anomali, kekosongan. Langit dan bumi berubah warna. Sambaran petir menyambar satu demi satu. Sang abadi sedang memurnikan pil. Dan benar-benar memicu pertanda ajaib seperti itu. Pil dewa telah muncul. Sang abadi membelah langit sendiri untuk membuat pil itu. Naga sejati muncul. Pil keabadian lahir. Langit menurunkan tanda-tanda keberuntungan. Petir melindungi Dharma. Menghitung dengan jari-jariku. Guru, mungkinkah seorang abadi mengunjungi kota Jiang? Seorang dewa turun dari surga, keberuntungan bangsa kita akan naik. Jika kita mendapatkan bimbingan abadi ini, dunia kultivasi siaraya pasti akan melesat menuju kejayaan. Guru, tanda aneh ini, mungkinkah itu pil keabadian 9 putaran yang legendaris? Memang. Ini adalah kesempatan sekali dalam 1000 tahun. Ikuti aku, kita segera pergi ke kota Jiang untuk berkunjung. Jangan tunda. Muridmu akan mengikutimu, untuk memberi penghormatan kepada sang abadi. Cepat, siapkan hadiah yang besar. Ada apa? Seekor naga nyata turun. Mustahil. Ayah, kenapa langit tiba-tiba berubah seperti ini? Jika ada seseorang seperti itu di kota Jiang, bagaimana mungkin aku tidak tahu? Arah itu adalah keluarga Ouyang. Mengapa keluarga Ouyang memurnikan pil keabadian? Ayah, siapa yang sedang menjalani tribulasi? Kepala keluarga Ouyang baru saja naik ke level yang lebih tinggi. Mungkinkah mereka mendapat bimbingan dari seorang master? Seorang master? Dibandingkan denganmu, mereka hanyalah semut. Pembunuh bayaran yang kita kirim hari ini gagal juga. Bahkan tidak bisa menangani tugas sederhana seperti itu? Ayah, tolong tenang. Kita harus menyingkirkan keluarga Ouyang secepat mungkin. Kamu pergi. Buat masalah di dalam keluarga Ouyang. Lalu aku akan menggunakan itu sebagai alasan untuk memusnahkan mereka sekaligus. Ya?
Hal semacam itu adalah keahlianku. Keluarga Ouyang. Bahkan jika dewa datang, mereka tidak bisa menyelamatkanmu sekarang. Ayah. Tuan, ramuannya sudah siap. Kami berdua baru saja menyerap sedikit sisa energi abadi dan berhasil menerobos. Aku lebih dekat. Tadi, kultivasiku langsung menerobos 2 tingkat, kesempatan yang diberkati. Kalau tahu, aku akan duduk di samping Tuan. Sekarang, Hua-Hua tidak hanya akan sembuh dari penyakitnya, tetapi juga akan membangkitkan akar abadinya. Selamat Tuan, ramuannya sudah jadi. Kekuatan ilahi Tuan telah menghidupkan kembali keluarga Ouyang kami. Kebaikan hati Tuan, sisa energi abadi, memungkinkan kultivasi hamba melonjak. Ya, tadi, hanya dengan bernapas, kultivasiku melesat ke puncak pendirian fondasi. Bahkan dalam mimpi, belum pernah sememuaskan ini. Semuanya, silakan bangun, tanahnya dingin. Kondisi Hua-Hua kritis. Aku harus cepat kembali dulu. Baik, hamba tua akan mengantar Tuan pulang sekarang. Hamba muda ingin menemani dan menjaga. Ayo pergi. Sayang, Salam Nyonya. Nyonya. Apa yang terjadi? bagaimana Hua-Hua? Di mana dia sekarang? Dia lelah. Kembali ke kamarnya untuk istirahat. Selamat Nyonya. Pil abadi sudah siap. Tuan muda, dia bisa diselamatkan. Itu luar biasa. Ayo. Hua-Hua, Dia baik-baik saja sebelum tidur. Bagaimana ini bisa terjadi? ketahanan racun berkembang lebih cepat dari yang kuduga. Napas Tuan muda lemah. Dia diambang hidup dan mati. Tanpa penawar, dia mungkin tidak bisa bertahan malam ini. Apa yang harus kita lakukan? Jangan khawatir, Nyonya. Abadi telah menyelesaikan pilnya. Tepat waktu, di Ematunam. Hua-Hua, ada apa? Jangan menakuti ibu. Kamu baik-baik saja? Apa yang harus kita lakukan? Ayah. Apa yang terjadi? Ayah, mungkinkah Tuan muda? Aneh, bagaimana mungkin Pil? Hua-Hua baik-baik saja sekarang. Hua-Hua sudah pulih sekarang. Sayang, kenapa Hua-Hua begini? Tidak apa-apa. Dia baru saja memuntahkan darah hitam beracun itu. Lihat. Hua-Hua, bagaimana perasaanmu? Aku tidur sampai pagi, rasanya enak sekali. Selesai. Bukan hanya penyakitnya hilang, tapi dia juga membangkitkan akar abadi yang paling langka. Akar abadi Bawan. Itu baru terjadi sekali dalam 10.000 tahun. Ayah, Dia baru saja terbangun. Dan sudah memiliki energi spiritual tahap pendirian fondasi. ya ampun, aku iri sekali. Ayah, aku lapar. Aku ingin hawthorn manis. Dan rasanya seperti aku terbang. Bodoh. Terima kasih atas kerja keras kalian semua. Jaga diri. Tuan, aku ingin meminta bantuan. Patriark Ouyang, silakan.
Besok ulang tahunku yang ke-60. Mohon Tuan berkenan hadir. Nona kecil sudah sembuh. Ini kesempatan yang sempurna bagi kita semua untuk bersenang-senang. Apakah Hua-Hua datang? Kakak akan membuatkanmu permen madu osmanthus. Ayah, kita bisa pergi? Tuan Ouyang, sangat baik hati. Ayo pergi. Jika saya menolak, akan terasa jauh, maka pasti kami akan datang. Hebat, hebat, hebat. Kalau begitu saya pulang dan bersiap-siap. Kedatangan Tuan adalah berkah bagi seluruh keluarga kami. Kalau begitu saya akan menyuruh dapur membuat lebih banyak kue. Selamat tinggal kakak, jangan lupa permen madu osmanthusnya. Besok saya akan menyambutmu di pintu. Saya harus pamit. Besok kamu pergi ke rumah Ouyang sebagai tamu. Tentu saja kamu tidak bisa memakai pakaian yang sama. Aku setampan ini. Aku tampak bagus dalam pakaian apapun. Lihat jaket ini sudah pudar karena dicuci. Sudah waktunya membeli baju baru. Baik, 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 aku akan menuruti istriku. Ayah, apa kamu akan membeli baju baru? Aku ingin ikut juga. Aku ingin memakai gaun putri. Oke, kita semua pergi, semua. Kesini lagi buat AC gratis. Lihat tuh orang, kelihatannya baru dari proyek. Bawa anak tapi bukan ke taman. Kemal buat cari masalah. Lihat nanti gue bikin dia diam. Warna ini cocok sama kamu. Nanti kamu coba deh. Oke, terserah kamu. Yo, gaun ini adalah edisi terbatas buatan tangan Italia. Harganya $388.000. Sebentar lagi, nanti aku tunjukkan 2 potong lagi. Oke. HMPH, kamu pilih apa? Bahkan kain bekas di sini kamu nggak mampu beli. Pakai barang pasar murah, HMPH, $990, gratis ongkir, kan? Sudah kubilang mereka bokek, takut, kan? Astaga, orang macam apa berani masuk toko ini sekarang? Penampilan menyedihkan ini. Berpakaian seperti pemulung. Pelayan, keluarkan mereka sekarang. Jangan rusak pengalaman belanja kami. Benar, tamu yang terhormat, kami akan urus segera. Awasi anakmu. Lantai ini harganya $200.000. Kalau kotor, kamu nggak mampu bayar. Begini caranya kalian memperlakukan pelanggan? Susah amat. Miskin tapi pura-pura. Sekarang, uang adalah raja. Jaga mulut kalian, atau kalian akan menyesal seumur hidup. Haha. Mau mengancam kami, ya? Aku ingin lihat kamu terus berpura-pura. Jangan turun ke level mereka. Ayo pergi. Berhenti di situ. Kau kotorin baju kami dan sekarang mau kabur. Sekelompok orang miskin ini bawa-bawa seluruh keluarga. Mereka benar-benar perlu diberi pelajaran. Oh, pelajaran? Bayar $200.000, atau berlutut dan merangkak keluar. Kamu telah melawan orang yang salah. Lihat kalian. Siapa yang mau kalian takuti? Semakin miskin, semakin besar gengsi. Pasti mereka mati-matian ingin hidup mewah seperti kami orang kaya. Putus asa, kan? Tepat. Sayang, jangan khawatir. Hari ini, aku tidak akan biarkan siapapun membuatmu merasa tersakiti. Wanita jahat itu mau mengganggu ibu. Kami tidak takut padanya. Siapa yang kau panggil wanita? Kau sangat kasar. Ayahku punya kekuatan super. Sebaiknya kau minta maaf sekarang juga. Keluarga ini secara mental tidak stabil. Ada apa dengan keributan ini? Manajer, dia datang. 2 gelandangan membuat masalah. Kamu menilai dari penampilan. Percaya diri sekali. Coba lihat dulu apa yang dia mau. Kalau dia membuat masalah, kita akan tangani nanti. Pak, ada yang Anda butuhkan? Saya ingin gaun yang tadi. Dan kalung itu juga. Itu barang paling berharga kami. Kalung rubi darah merpati. Apa kamu mampu membelinya? Dasar gelandangan. Pak, mungkin belum tahu. Mungkin, pilih yang lain. Ini yang akan saya beli untuk istri saya. Dasar bodoh. Kalung ini $80 juta. Apa kamu mampu membelinya?
Dia memilih yang paling mahal, sekarang kita akan lihat pertunjukan. Pak, mau bayar pakai apa? Orang miskin ini. Kalau dia mampu bayar itu, aku akan makan sepatuku. Ingat apa yang kamu katakan. Coba lihat berapa lama kamu bisa pura-pura. Semakin miskin mereka, semakin peduli soal gengsi. Jika kamu tidak bisa bayar, jangan salahkan aku atas yang terjadi selanjutnya. Kartu global tak terbatas Dragon Nation. Kartu hitam premium. Tidak mungkin. Itu pasti palsu. Belum terlambat. Untuk mundur sekarang. Benar, itu pasti palsu. Orang miskin dengan kartu hitam, itu konyol. Ya, mereka kira kita siapa? Kami pernah melihat kartu asli sebelumnya. Lihat, aku bilang kan. Kartu mainan, dan dia pikir bisa membodohi kita. Buka matamu, sialan, lihat baik-baik. Ya, Pak, saya buta dan tidak mengenali Anda. Akan saya bungkus untuk Anda sekarang. Pakaian toko ini bukan untuk kita. Sayang, ayo lihat tempat lain. Oh, iya. Toko ini tidak cocok dengan seleraku. Kalian berdua idiot. Berani-beraninya kalian menghalangi dewa uang kami di pintu. Aku buta. Mohon ampun. Benar, anggap saja semua yang kami katakan, omong kosong belaka. Menyesal sekarang? Terlambat. Kalian berdua dipecat. Silakan mengais sampah. Aku tidak peduli. Tunggu. Bukankah tadi kamu bilang, kamu akan memakan sepatumu? Wanita jahat itu bakal makan sepatu. Aku hanya mengatakannya secara spontan. Kita sudah dipecat. Apalagi yang harus kita rugikan? Cuma karena dia punya uang, dia bersikap sombong. Orang kaya hanya tahu pamer kekuasaan. Tepat sekali. Kami selalu menjadi penjual teratas. Begitu banyak orang kaya belanja di sini, dan mereka semua hanya memuji kita. Benar, dia sengaja menjebak kita. Dia senang menindas orang miskin. Kamu benar-benar seperti panci yang memanggil kuali hitam. Makan itu, atau tidak? Bagaimana kalau aku tidak mau? Apa yang akan kau lakukan? Kita hidup di negara hukum, loh. Begitu ya? Sebentar lagi, kau akan makan begitu banyak, sampai tidak bisa berhenti. Ini dia sepatu terbangnya. Ada apa? Bagaimana kau? Tiba-tiba ada sepatu di mulutmu. Wanita jahat itu sedang makan sepatu. Apa yang terjadi? Aku tidak bisa melepaskannya. Lepaskan saja. Makan saja seluruh sepatunya, nanti akan baik-baik saja. Mulai sekarang, jadilah orang baik. Aneh sekali. Ayo lihat tempat lain, ayo beli baju lagi. Mama, aku mau baju putri dulu. Oke. Ayo kita belikan hua-hua baju putri dulu. Ayo, Pak. Bisa tinggalkan alamat, nanti bajunya akan saya kirimkan ke Anda. tentu. Hati-hati, Pak. Dia sangat rendah hati. Mungkinkah dia orang besar? Setelan ini sangat cocok untukmu. Kamu terlihat lebih menawan dengannya. Sayang, seleramu bagus sekali. Jangan nakal. Ayo sarapan. Hei, di mana Hua-Hua? Apakah dia sudah bangun? Benar apa aku cantik? Putri kecil kami, kamu yang paling cantik. Seperti peri kecil dari dongeng. Putri kecil sangat cantik. Hei, sayang, kamu ganti baju juga? Wah, Bunda cantik sekali.
Warna merah itu sangat cocok untukmu. Berputarlah, biar kulihat. Sayang, kamu terlihat memukau dengan gaun ini. Kemarin, kamu bilang itu terlalu formal. Hari ini, kamu akan menjadi pusat perhatian di jamuan itu. Anak itu menonton. Malu pada ibu dan ayah. Ayo, jangan membuat Patriark Ouyang menunggu terlalu lama. Hua-hua, jadilah anak baik, ya? Ayo makan permen madu osmanthus, kakak. Ayo berangkat. Jamuan ini harus diadakan dengan megah. Tidak bisa mempermalukan keluarga Ouyang. Ayah, daftar tamu sudah final. Saya sudah mengundang semua elit kota Jiang. Tenang. Saya yang mengurus makanan penutup. Saya jamin Hua-Hua akan bersenang-senang. Bagus. Kalian semua harus memastikan Sang Abadi dan keluarganya puas. Sudah waktunya. Saya akan menyambut Sang Abadi di pintu dulu. Saya akan segera ke sana. Abadi. Anda adalah Nyonya. Nyonya, hari ini Anda benar-benar elegan dan memukau. Nona Hui, Anda membuat saya tersanjung. Kakak, apakah gaunku cantik? Hua-Hua secantik putri, aku sudah menyiapkan banyak hidangan penutup untukmu. Wah, aku mau permen madu osmanthus. Itu ada di dalam, ayo. Masuk ke sini. Ayah, ini kediaman keluarga Ouyang. Hanya keluarga Ouyang. Hari ini, akan kubah pesta ulang tahun ini menjadi pemakaman. Sang Abadi terhormat telah tiba. Istrimu, apa yang terjadi padanya? Sang Abadi terhormat, kehadiran Anda. Di rumah sederhana, kami adalah suatu kehormatan besar. Silakan masuk. Wanita di sana sangat anggun, seperti bidadari surgawi. Luar biasa. Benar-benar kecantikan yang halus. Semuanya, hari ini adalah ulang tahunku yang ke-60. Terima kasih sudah datang. Terutama kehadiran Master Abadi di sini adalah suatu kehormatan besar. Ini memberkati keluarga Ouyang. Kebaikan besar Master Abadi. Keluarga Ouyang kami tidak akan pernah lupa. Secangkir anggur ini, aku akan meminumnya duluan. Si kecil, coba permen madu osmanthus ini, dibuat oleh kakakmu sendiri. Wow, manis sekali. Terima kasih, Kak. Kepala keluarga Ouyang terlalu baik. Kepala keluarga Ouyang, di hari ulang tahunmu, selamat. Ini hadiah ulang tahun untukmu. Ini adalah Hanya hadiah kecil. Tidak layak untuk perhatianmu. Guru Abadi. Kamu terlalu sopan. Ayo, buka dan lihat. Baiklah. Ini adalah sebuah liontin giok penghimpun roh. Ini bisa membantu dalam kultivasi, memperpanjang umur dan memperkuat kesehatan. Ya ampun. Bagaimana aku layak menerima harta karun ilahi seperti ini? Giok itu, di alam abadi, ada di mana-mana, tidak berharga. Terima kasih Guru Abadi atas berkahmu. Aku akan menyimpannya sebagai pusaka keluarga. Diwariskan turun-temurun. Ayah, biarkan kami lihat juga. Saat kamu berusia 60, aku akan mewariskannya padamu. Kenapa pelit sekali?
Kepala keluarga Ouyang melindungi harta karun itu. Dia sangat bersemangat sampai mukanya merah. Apakah itu Tuan Abadi yang legendaris? Betapa dermawannya. Berkat Tuan Abadi, keluarga Ouyang kami telah naik bersama arus. Saat Tuan Abadi bertindak, ada eliksir cahaya emas, dan liontin giok pemusat roh. Hanya tanda terima kasih kecil. Kalian semua mungkin belum tahu, satu petunjuk dari Tuan Abadi. Melebihi 100 tahun kultivasi pahit. Nasib bertemu dengan seorang abadi jarang terlihat di dunia ini. Semua orang di keluargaku Ouyang akan mengikuti Tuan Abadi selamanya. Orang ini, dia cukup pintar. Tuan Abadi, terimalah harta abadi ini. Perayaan ulang tahun hamba tua ini sekarang sudah lengkap. Ayah, Biarkan aku menghabiskan cangkir ini dulu. Kepala keluarga Ouyang, Anda terlalu baik. Kamu sudah kenyang, waktunya berangkat. Setuju? Semuanya. Sudah cukup makan? Siapa kamu? Berani sekali kamu mengacaukan hari bahagia keluarga Ouyang? Kau, Chen Sihuan. Luka yang dulu itu sudah sembuh? Orang di sebelahnya, bukan orang sembarangan. Dia memiliki aura kultivator iblis. Sempurna. Keluarga Yemu juga ada di sini. Utang lama dan baru, akan kita selesaikan semua. Pernah terbakar, takut api, sepertinya kamu perlu dihajar. Kamu memang cari masalah. Cukup bicara. Kali ini, aku akan melumpuhkan kalian berdua. Dia. Bukankah dia tuan muda keluarga Chen? Pak Tua Ouyang, takut sekarang, ya? Kamu tidak diterima di sini. Keluar. Pesta ulang tahun ini cukup murah. Jangan khawatir. Aku akan pastikan kamu mendapat pemakaman yang megah. Itu keluarga Chen, keluarga paling kuat di kota Jiang. Jika tidak ingin mati, pergilah dari sini. Ah, lari. Bersikaplah sopan. Serahkan kekayaan keluargamu kepada keluarga Chen. Mimpi. Tidak. Kalau begitu, sepertinya kami harus merencanakan pemakaman untukmu. Silakan. Mau dikubur di mana? Berani sekali kamu. Kamu pikir kamu siapa? Xiao Hui. Keterlaluan. Nona Hui, apa kau baik-baik saja? Satu serangan telapak tangan, dan melukai para Xiao Hui yang masih di tahap pendirian yayasan. Siapa sebenarnya dia? Hanya ini yang dimiliki keluarga Ouyang? Lain kali aku menyerang. Kalian semua akan mati. Omong besar. Kau kepala keluarga Chen? Benar. Aku Chen Yulong. Banyak orang takut pada keluarga Chenmu. Tapi aku tidak takut. Jangan kira keluarga Ouyang mudah diincar. Pengganggu besar, berbuat jahat lagi. Apa yang kita lakukan sekarang? Jangan khawatir, lihat dulu apa yang terjadi. Berani mengganggu keluargaku Ouyang? Bersiaplah mati. Kakak, Ming Er. kakak, kau baik-baik saja? Kalian gerombolan penjahat. Kultivasinya sangat dalam. Bukankah kamu tadi banyak bicara? Kenapa sekarang diam? Lanjutkan. Bajingan. Berani kau lukai anak-anakku. Hanya kau orang tua bodoh yang tersisa. Kau mencari masalah. Meskipun kepala keluarga Ouyang telah menerobos, kesenjangan kekuatan masih terlalu besar. Selama kamu berlutut, bubarkan kultivasimu. Aku akan memberimu kematian yang cepat. Jangan mendorongku terlalu jauh. Ayo ambil.
Teruskan. Mustahil. Aku berada di puncak tahap inti emas. Dan aku bahkan tidak bisa menggerakkannya. Hanya inti emas. Keluarga Ouyangmu akan dihapus dari kota Jiang hari ini. Ayah, awas. Pak Tua Ouyang? Masih ada semangat bertarung? Ayah, kamu tidak apa-apa, ayah. Ayah, jangan membuatku takut. Chen Yulong. Kamu, pada tahap Mahayana, kamu selama ini menyembunyikannya. Tahap Mahayana. Jadi kamu yang sebenarnya master di balik keluarga Chen. Kurangi bicara. Aku akan memusnahkan kalian semua. Di kota Jiang, akulah hukumnya. Masih ada 2 kultivator tahap Mahayana di dunia ini. Mereka tidak akan membiarkanmu bertindak seenaknya. Kamu tidak tahu, kan? Belum lama ini, aku telah menyingkirkan salah satu dari mereka. Sedangkan penasihat negara itu, bagiku dia hanyalah seekor semut. Aku bisa menghancurkannya kapan saja. Apa? Mustahil. Kamu sudah mencapai alam demigod. Hahaha. Kamu pintar. Hari ini, tak satu pun dari kalian akan lolos. Mungkinkah hari ini adalah hari kiamat keluarga Ouyang? Yang disebut keluarga Ouyang tidak ada istimewanya dibandingkan keluarga Chen kami. Sayang, kita tidak boleh membiarkan keluarga Ouyang mengalami bencana seperti ini. Tenang. Dengan aku di sini, keluarga Ouyang akan baik-baik saja. Semua orang di keluarga Ouyang, dari atas ke bawah, tidak takut mati. Jika kalian ingin bertarung, silakan. Menghadapi kematian. Masih bicara besar. Baik. Aku akan menjadikanmu contoh terlebih dahulu. Setiap anggota keluarga Chen harus mati. Hahaha. Bagaimana bisa? Itu Tuan Abadi. Kita selamat. Terima kasih, Tuan Abadi, telah menyelamatkan hidup kami. Ayah, kamu tidak apa-apa? Aku baik-baik saja. Ibu, ayah hebat sekali. Dengan suamiku di sini, semuanya akan baik-baik saja. Siapa kamu? Berani-beraninya kau menyergapku. Ayah, dia Liu Qingro, suami yang hilang bertahun-tahun lalu. Hari itu di reuni kelas, dialah yang menyakitiku. Oh. Jadi kau. Pantasan gadis kecil itu. Benar-benar bersih dari racun, dan bahkan membangkitkan akar spiritual. Kau dibalik semua ini. Jadi, kutukan racun pada putriku. Dilemparkan olehmu, benar. Untuknya menjadi nutrisi bagi kultivasiku. Adalah kehormatannya. Pembantaian keluarga Liu. Apakah kau juga yang melakukannya? Keluarga Liu tidak tahu posisi mereka. Mereka lebih baik mati daripada memberitahuku di mana kau berada. Mereka yang memulainya. Kau. Bagus. Sangat bagus. Jadi bagaimana? Kau pikir kau bisa mengalahkanku? Demi kultivasimu sendiri, kau telah melakukan banyak perbuatan jahat, mengabaikan kemanusiaan. Hari ini, aku akan menegakkan keadilan atas nama langit dan menghancurkanmu. Kamu sedang apa? Hari ini adalah hari kematian keluargamu Chen. Lihat, aura ini. Seseorang telah membuat marah sang abadi. Semuanya, cepat ikuti aku. Baik, Tuan. Menghina sang abadi, sama saja memusuhi seluruh negeri. Kamu mencari kematian. Hari ini adalah hari kematian keluargamu Wang. Sombong. Aku sudah mencapai alam setengah abadi. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa menyakitiku. Semuanya berakhir sekarang. Naga sejati. Naga sejati yang legendaris. Gambar ilahi sang abadi sejati. Sang naga bersinar di seluruh negeri. Tunggu. Ayah, tahan. Apa yang akan kulakukan tanpamu?
Siapa sebenarnya kamu? Aku adalah tubuh setengah abadi. Bagaimana aku bahkan tidak punya kesempatan untuk melawan? Namaku Yevan. Abadi sejati dari alam atas, turun ke dunia fana. Abadi sejati. Jadi celah setengah langkah itu benar-benar membuat perbedaan sebesar itu. Ayah, kau pergi. Apa yang harus kulakukan sekarang? Ayah. Ibu. Apakah kalian lihat itu? Balas dendammu telah terlaksana. Berkat Tuan Abadi, keluarga Chen musnah. Dunia kini sedikit lebih damai. Tidak. Mustahil, aku tidak bisa mati. Aku masih punya seluruh hidup di depanku, aku belum menikmatinya. Sayang, Chen Sihuan kabur. Jangan khawatir. Dia tidak bisa pergi jauh. Guru kerajaan. Panik dan bingung. Kabur dalam kepanikan. Yang menyinggung seorang abadi sejati, kurasa itu kau. Bukan aku. Kau salah orang. Yang mulia. Ini dia. Dia menghina Master Abadi. Tangkap dia. Lepaskan aku. Atas dasar apa kau menangkapku? Siapa kamu? Yang mulia. Aku adalah kepala keluarga Ouyang Cheng. Kepala keluarga Ouyang. Di mana orang abadi sejati? Aku datang khusus untuk mengunjunginya. Yang mulia. Ini adalah Master Abadi. Abadi Agung. Aku datang terlambat. Dan gagal melindungimu tepat waktu. Aku pantas mati 1000 kali. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Bangunlah. Terima kasih, Abadi. Orang ini menghina abadi sejati. Dia pantas mati 1000 kali. Tolong hukum dia. Abadi Agung. Karena dia manusia biasa, dia harus ditangani menurut hukum manusia. Sesuai perintahmu. Bawa dia pergi. Hukum dia sesuai hukum. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Abadi. Ini adalah hadiah sederhana dari orang tua ini. Kuharap kau mau menerimanya. 3 barang ini adalah Giok Es Mistis 10.000 tahun, Liontin Giok Keberuntungan Naga Phoenix, dan Liontin Batu Roh. Semuanya adalah harta spiritual langka di dunia. Melihat bahwa Anda adalah orang yang benar, dan sangat peduli pada semua makhluk, aku akan menunjukkan jalan yang jelas. Memancarkan energi ilahi seperti itu. Pasti itu harta tertinggi dari alam surga. Ini adalah slip giok kuno. Jika kau benar-benar merenungkan esensinya, kau bisa mewujudkan keinginanmu. Terima kasih, Dewa Sejati, atas bimbinganmu yang mulia. Orang tua ini tidak akan pernah melupakan kebaikan besar ini. Bangun. Dengan rendah hati aku meminta untuk mengadakan jamuan bagi Dewa Sejati, mengundang tokoh-tokoh terkemuka Daxia, dan anggota sekte-sekte besar. Biarkan dunia tahu, seorang Dewa Sejati telah turun, dan Daxia akan damai selamanya. Tidak perlu. Aku tidak lagi ingin memusingkan urusan duniawi. Sisa hidupku, aku hanya ingin bersamanya selamanya. Lihat, jaket ini sudah pudar karena dicuci. Kita harus beli baju baru. Oke, apapun katamu, sayang. Aku juga mau pergi. Baik, kita semua pergi, semuanya. Aku sudah membuatmu melalui banyak hal. Aku tahu, kau akan datang. Ayo pulang. Dan kalung itu juga. Orang hina ini gagal mengenali kebesaranmu. Tante jahat harus makan sepatu sekarang. Sayang, kau tampak menakjubkan dengan ini. Malu kau, Mama dan Papa tidak tahu malu. Ayo. Papa, jangan lupa Wahwa.
Papa lupa hua-hua. Semuanya. Jaga diri.